Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, sallim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, bismillah,
Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahil Khaliq, Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, Bismillahil Khafiq, Bismillahirrafi'il mu'in. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Muzil, Bismillahis Sami', Bismillahil Qawiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana wahdaniyata Allah, wujud idam baqo mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmun hayyun sama bashar, kalamun qadiran muridan, aliman ayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, adada rizqihi wa ni'amihi wa zinata ardihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Rahmanirrahim. Bismillahil Malikil Qudusis Salam. Bismillahil Adidil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Gaib. Futuhul Gaib artinya membuka hal yang gaib. Nah, gaib itu jangan sekali kita menuduh gaib itu, kalau bahasa modern, mistik, seolah-olah itu jin. Nah, itu salah. Gaib itu Allah, gaibun. Allah mafatihul gaib. Allah lah yang membuka kegaiban itu, ya kan? As-samawati wal ardh, langit dan bumi. Jadi jangan nuduh gaib itu banyak. Termasuk Allah gaib kan? Bagi manusia kebanyakan Allah bisa johir, Allah bisa nyata bagi seseorang, tapi bisa juga gaib bagi seseorang. Tergantung orangnya.
wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Semoga Allah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan berkah kepada kita, pengetahuan, ilmu dan irfan, dan dinaikkan Allah derajat kita semuanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala min auliya illah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, wa bika tankasibul qurub wa bika tasqal guyus wa bika tanbutut juru. Ketahuilah, minggu kemarin apabila kita sampai menjadi belerang merah, tahu ya kalau belerang merah kemarin? Nah, kena jelaskan belerang merah itu ialah, ini sambungan minggu kemarin. Belerang merah itu ialah belerang tahu kan? Merah itu menunjukkan al-har, panas. Jadi kalau belerang itu kalau sudah panas, berarti dia menyatu dengan api itu. Api itu di apa? Direkamnya. Api itu di apa namanya? Direndamnya di dalam belerang itu, sehingga panasnya tetap terus menerus. Seperti besi ketika dipanaskan, besi merah atau besi dipanaskan jadi merah, berarti api itu diapakan, Pak? Direndamnya di dalam besi itu, zat besi itu, sehingga besi itu memerah dan terlihat merah, berarti dia memendam. Tukar bib sini bib kan bib pada sini selamat bib pada bib pada ini bagian habaib nih banyak nih. Nanti kita kenalkan lah satu persatu. Ayo sini. Habib aja. Habib Qadir silakan. Tepat dulu. Belum teruskan lah. Ya teruskan. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani minggu kemarin, seperti besi itu nyalakan panasnya terendam di dalam besi itu. Nah, besi. Nah, ketika dengan besi itu berarti panasnya ada. Maksudnya apa? Orang yang sudah tidur di rahim Allah, orang yang tidur di rahmat Allah. Maksudnya apa itu di rahim Allah? Orang yang sudah merasakan kebesaran Allah dan keindahan Allah. Bapak, Ibu, enggak ada ibunya sini, Bapak sebenarnya. Bapak-bapak sekalian yang sudah merasakan kebesaran keindahan Allah, melihat tangan, ada merasakan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, melihat alam semesta, merasakan kebesaran keagungan Allah, melihat cecak, ada kebesaran Allah, melihat diri sendiri adalah semuanya tidak lain adalah semua unsur-unsurnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ingat kepada Allah, melihat Rahman Rahim Allah, orang itu kan sudah berarti merendam panasnya, istilahnya panas atau rahmat Allah di dalam kesadarannya. Maka orang itu disebut dengan, oleh istilah Syekh, belerang merah, atau dengan bahasa lain piwilayatil abdal, masuk dalam kategori aulia Allah tingkat abdal. Subhan. Jadi paham lah, berarti para aulia itu apa? Para aulia itu apa? Wali Allah. Aulia itu wali Allah, maksudnya adalah orang yang selalu di dadanya berisikan kesadaran tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Melihat istri rahmat Allah, ya kah? Melihat anak nakal juga rahmat Allah. Melihat rezeki yang sedikit dianggapnya juga adalah rahmat Allah. Semuanya rahmat Allah dilihatnya, sehingga nanti berubah karena terlalu terus menerus suhudnya. Suhud itu cara pandangnya itu rahmat, maka nanti yang sedikit jadi banyak, rezeki yang sedikit berubah jadi banyak. Maka orang itu sudah pada tingkat wali abdal. Wali abdal itu dalam hadis Nabi salasuna bil ardi, ada jumlahnya hanya 30 orang. Yuk, kalau dunia ini kita bagi 30, kira-kira di Indonesia ini bisa 2 orang aja ada wali tingkat abdal tuh.
Di Indonesia ini kira-kira yang seluas Indonesia hanya 2 orang. Di selebihnya ada di daerah lain 2, ada 1 aja. Ada 1 negara karena negaranya kecil, maka harus menyatu dengan negara lain. Misalnya Brunei harus menyatu dengan yang lain. Subhanallah. Nah, ternyata mudah jadi wali Allah. Ayo. Dan kelebihannya aulia Allah itu pasti dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka bila pian seperti itu, atau nih pakai bahasa lain, kita tidak sampai seperti yang dimaksud Syekh Abdul Qadir misalnya, tapi separuh-separuh barang atau 10%-nya, kira-kira masih bagus kada? Ayo. Dianggap 2 orang di Indonesia ada misalnya 2 orang. Berarti kalau kita 10% dari mereka, kita sudah menjadi hamba Allah terpilih dah. Nah, pian-pian ini duduk mendengarkan dari jam berapa tadi sampai jam sekian. Yang pian ingat 1 aja, zikir sir pian Allah tanpa sadar pian. Ya lah, orang sudah pian di posisi ini, posisi aulia Allah. Cuma kan pulang ke rumah hilang lagi, ya lah. Lupa lagi, asik jar film jar mulai TV lagi noh. Ingat di waktu lagi sampai terliur-liur keluar. Nah, ini kita lupa dengan Allah, ya. Gugur lagi, keauliaan kita jatuh lagi, kemampuan kita. Nah, itu tadi itu. Nah, maka apabila pian sudah sampai situ, ada tanda-tandanya. Nah, tandanya ini ada. Apa tandanya? Yaitu tandanya engkau akan dapat memecahkan segala problematika dalam hidup pian. Rezeki sempit pian berubah menjadi rezeki yang mudah dan nyaman. Berubah. Rezeki sempit, wabikatas kal guyus, kemarau panjang, begitu pian berdoa langsung turun hujan. Subhanallah. Nah, ini wabikatan butut zuru, padi-padi yang tidak tumbuh subur, pian lihati, pian doa langsung subur. Ayo, handaklah nang itu. Caranya apa? Pana namanya. Caranya pana. Pana itu apa? Tadi seperti air laut, dimasukkan jarum ke dalam air laut, yalah tenggelam, hilang ada jarum tuh. Kemana jarum tuh? Dicari dapat lagi kira-kira? Tidak dapat lagi. Kita seperti itulah masuk ke lembah kebesaran dan keagungan Allah. Kalau tanda orang masuk di lembah kebesaran Allah itu apa? Apa yang dilihatnya kira-kira? Di lembah kebesaran Allah ada orang masuk ke lembah, nggak usah ke lautan. Atau kalau Anda masuk ke lautan, ketika mata Anda dibuka, yang Anda lihat apa di sekeliling Anda? Air. Nah, air lah. Yalah air lah. Air. Tanda bahwa pian masuk ke lembah kebesaran dan keindahan Allah, bila pian membuka mata, apa yang pian lihat? Allah, atau bahasa lainnya kebesaran dan keindahan Allah. Makanya Syekh metodenya mengajarkan bagaimana suhudur rahmah, yalah, suhudul akdar, suhud tentang ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila pian kawas seperti itu, tekniknya ada macam-macam. Kalau kemarin duduk di bumi dalam la haula wala quwata illa billah. Itu salah satu teknik tuh. Saking Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak orang nih supaya dekat, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menggunakan pesawat jet tanpa kedipan mata langsung naik ke atas langit. Masya Allah. Pian duduk di warung ada dapat nih. Ya lah. Namun pian duduk di mana-mana mendengarkan ini. Tidak karena kebesaran Allah. Aku mendengarkan terus pengajian aja. Tapi tetap jauh dengan Allah. Limaza? Kenapa? Fa innahu piha yusma'u la lima'rifatillah. Karena apa yang dijelaskan di sana tidak memperkenalkan kepada kita tentang kebesaran dan keindahan Allah. Bal takulu piha lima'rifatillah lijatihi. Tapi dia berkata, tapi saya juga mendengarkan tentang ilmu ma'rifatullah. Kaifa ma'rifatuka? Bagaimana ma'rifah engkau ilallah ta'ala? Lalu dibuat pertanyaan, bagaimana ma'rifat engkau kepada Allah? Fakul, maka katakan. Dia berkata,
Pakulana piha. Dia berkata bahwa katanya Allah fi nafsikum, Allah pada diri kalian. Ainamallah, di mana Allah? Dia berkata bahwa selama ini dia mendengar ilmu ma'rifatullah tentang di mana Allah, tentang Allah dalam diri dan sebagainya. Pakul haja li kalimatin la li ma'rifatillah. Ini bukan perkara ma'rifatullah sebenarnya. Imaja, kenapa? Li'annahu fiha yatlabullah au fiha limaqasidillah fi jatihi. Ini namanya mencari Allah. Kita ini, antum sekalian, sudah mendapatkan Allah. Orang yang mencari Allah adalah orang mu'alaf baru mengenal agama Islam. Maka sia-sia kalau pelajarannya hanya pelajaran tingkat ibtidaiyah, tingkat pertama dalam Islam. Pahamlah maksudnya lah. Pian-pian sudah mulai mengenal kebesaran Allah, keindahan Allah. Jangan lagi kembali menukik ke bawah ke tingkat SD. SD itu apa? Oh, sekolah dasar. Oh, dalam diri kita ini ada Allah. Wah, di mana Allah? Wah, itu Bang, pelajari itu. Ya apa Allah? Wah, ini berbahaya. Seperti inilah yang menyesatkan kita. Coba lihat saya Abdul Qadir Jalan dari pertama yang pian dengar sini adalah berkisah tentang itu. Tidak ada. Yang dikisahkan beliau adalah selalu menuju kepada kebesaran dan keindahan Allah. Bila pian bisa merasakan kebesaran dan keindahan Allah itu, maka pian masuk asyik dan masuk pian sampai kepada tingkat masyhad, musyahadah, makom yang tertinggi bagi min abdillah, bagi hamba-hamba Allah subhanallah. Jadi musyahadah aja paling tinggi makom itu. Tidak ada lagi lebih tinggi pada itu. Dan Nabi SAW masgul beliau, musyahadah yang tertinggi beliau, fi sidratil muntaha. Subhanallah. Enak belajar ketuhanan ini, tidak tinggi, tidak. Biasa aja. Allah ini maha agung, memperkenalkan dirinya itu dengan cara yang sangat mudah. Di sekeliling kita, minyak harum yang kita cium, apapun yang kita ada di hadapan kita, di sana sudah disediakan Allah gambaran tentang kebesaran, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau bagus. Yuk, kita kalau sedang sakit baru kita tahu enaknya. Yalah, pada saat gigi kita bunyi rinyut-rinyut, berharap sekali kita kembali kepada asalnya, nyamannya. Tapi pada saat kita nyaman, wah, kita dengan Allah pun lupa. Gagah-gagah. Ada kisah Pak? Kisah ulang lah. Kisah sedikit lah. Ada waktu masih. Zaman Jepang dulu. Zaman Jepang. Gajero, ya Jepang. Bilanya ada gajero itu Jepang sudah harus jauh tuh minder tuh. Ya Habib lah. Nah, ini Habib Muhammad ada juga nah. Ini beliau nih apa Habib? Calon. Nah, sebelum calonnya apa dulu? Ketua Rabita Alawiyah. Nah, jadi beliau ini data tentang para habaib itu beliau tahu semuanya. Di khusus kota Banjarmasin belah. Mun di Alabiu sana bisa tahu yang belah. Tahu juga sedikit belah. Nah, banyak orang Alabiu yang mengaku Habib. Kayak ulun nih orang Alabiu bisa mengaku Habib. Jadi beliau ini data tentang para Habib itu ada berapa Habib di kota Banjarmasin? Berapa Habib? Nah, 400-an. Itu apa, keluarga kah apa tuh? Keluarga ya beliau. Nah, beliau ini data. Jadi data Rabita Alawiyah itu ada pada beliau karena beliau itu. Nah, kebetulan beliau ini mencalonkan jadi wali kota. Nah, yuk jadi mencalon wali sidin. Nah, kada wani mengaku wali sidin. Mencalon wali ya, wakil pulang biblah. Nah, wakil ya. Nah, ayo Pak. Jangan dicucuk sidin, dicoblos saja lah. Coblos saja. Nomor berapa, Bib? Nah, nomor 3. Ulun kada apa. Yo cuma angka 3 tuh paham aja sudah Bib begini nih. Pian tahu ya kalau angka 3 kelak. Nah, itu aja. Ini kada politik, kada. Kita berharap Juriyat Rasulullah itu juga ada untuk pembangunan bangsa Indonesia. Nah, kita karena manusia tidak tahu dengan takdir, jadi
Ya lakukannya, berikhtiar seada-ada kita. Jadi turun aja kan pas waktu masa pencoblosan ada Habib. Nah Habib itu siapa kan? Juriat Rasulullah. Nah coblos saya lagi kan. Jangan ditinjak gambar sidin. Sampai mana tadi itu ingat lagi kisah aja. Maka menumbuhkan padi-padi yang kering. Nah itu keberadaannya itu hebat. Makanya dalam hadis Nabi, karena mereka lah rezeki itu banyak. Rezeki itu banyak. Lalu gimana? Bingung mencari wali Allah, lebih baik pian yang jadi aulia Allah. Ya kah? Caranya meskipun hanya 10%, mungkin 5%, 10%, 20%, 30%, Masya Allah. Maka tandanya itu nanti adalah pecah problematika masalah di hadapan pian. Kenapa jadi pecah? Kita kecakan dulu manfaatnya. Wabika yadfa'ul bala wal mihan anil qasi wal am. Dengan kekuatan itu, kekuatan belerang merah pada diri pian, rendam-rendamnya kebesaran dan keindahan Allah pian rasakan, maka akan memecahkan problematika. Apa problematikanya? Menolak bala dan bencana. Masya Allah. Wa ahlus sugur warroi. Bahkan pian menjadi orang yang mampu menimbulkan permata, ucapan yang baik kepada orang lain. Perilaku ucapan pian itu jadi baik langsung. Yang biasa marah-marah dengan istri berubah. Saya Bang, kita beli helikopter lah, insya Allah, dan ada rezekinya. Jangan mantan koramil pulang disalahkan nih. Mentang-mentang mantan koramil, nyawa nih kada tahu londak ah. Wah, unda nih begawin apa tukang beca aja, unda nih tau lah. Jangan menuntut macam-macam nunda. Bahasa Banjar tuh, jangan nuntut macam-macam dengan anda, denganku. Kamu kan tahu, istriku bungol. Nah kan baik juga kayak itu. Jangan seperti itu, istriku yang blow on. Maka tahu suami kami ini tukang beca aja. Jangan nuntut macam-macam. Nah, itu kasar juga masih, meskipun kata-katanya lembut. Tapi isinya kasar, sakit hati. Maka bila pian sudah berendam dengan Allah, berendam dengan kebesaran Allah, kata itu tidak akan lagi keluar dari mulut pian. Nah, makanya Allah ada ujian lah bagian Habib-Habib lah. Bisa anda pian khidmat kepada mereka juriat Rasulullah. Ini ujian bagi kita nih, ada pian nih bipe ujian. Kami ini diuji terus bipe. Apabila juga lulusnya bipe lah. Ya lebih diuji nah. Bisa kada kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta anda dengan juriat beliau. Ya kan? Nah kalau pian pakai akal, iyalah tuh jat, Habib tuh jat. Palsu kalau tuh jat. Nah, ya kalau pian, ayo. Senyumnya jarang kayak senyum apa jat? Biasa aja senyumnya jat. Kayak orang Jepang. Nah, misalnya. Ah, itu pakai nakal. Nggak usah mencari susah-susah, tanyakan aja lawan big bossnya ada nah. Rabiatul Adawiyah harus keingatan kita. Padahal bini kita lain Rabiatul Adawiyah, ngarannya namanya Rabitah Alawiyah. Nah, ingat harus Rabitah Alawiyah. Alawi. Nah, sampai mana tadi itulah? Sudah. Apa itu? Jadi pemimpin wal a'immah wal ummah wasairil balaya, mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya berikan logika begini. Ketika Bapak sekalian atau kita sudah membenamkan di lautan itu, jarum kita masukkan ke dalam lautan itu, anggap diri kita masuk ke dalam lautan, tenggelam kita di dalam lautan. Yang terlihat kanan kiri kita air. Yang dilihat orang bang apa? Kita tidak ada kita. Yang dilihat orang apa? Air. Air itu apa? Kebesaran dan keagungan Allah. Jadi maksudnya apa? Bila pian dapat pana artinya pian mengingat hanya kepada Allah. Ya, pana melenyapkan eksistensi keakuan pian, merasa hebat hilangkan, merasa agung hilangkan, merasa mulia hilangkan, merasa jadi Habib pang hilangkan juga lah. Hah? Bingung lun pipen. Kadang kamu bibla dihilangkan lah, ngalih jasidinnya. Merasa mulia dihilangkan, merasa apalagi
merasa kecewa hilangkan, merasa apapun hilangkan semuanya. Yang ada itu hanyalah keagungan dan kebesaran Allah. Maka orang akan melihat pian hanyalah sebagaikan kebesaran dan keindahan Allah. Hadirlah Allah yang maha agung, maha besar ini kepada kita. Satu cara pemahaman. Kawal atau direnungkan semat. Mudah-mudahan pian kawal mah. Mudah sekali saya Abdul Qadir Jalani mudah benar memberikan pemahaman. Dua. Cara kedua atau pemahaman kedua maknanya. Kenapa masalah itu jadi pecahan? Ini kan itu pertanyaannya. Karena pian mengakui diri pian itu kaya pian bukan karena hebat pian. Kaya itu semata-mata anugerah Allah. Pian berilmu semata-mata karena ilmu Allah. Pian bisa berjualan semata-mata karena diberi Tuhan kemampuan. Jadi apalagi milik kita? Kita tidak ada punya milik apa-apa. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Sangat lemah. Tidak punya kekuasaan apapun juga. Maka pada saat itu Allah yang maha kuasa, Zat yang maha kuasa ini hadir dalam kehidupan pian. Paham? Maka bila pian ada masalah, oh hambaku, kasihan hambaku ini yang sudah menyadari kelemahannya, kesusahannya, akulah penolongnya. Pak ini waliin lahu, akulah wali baginya. Aku adalah perwakilan dirinya langsung dalam kehidupan saya hari-hari. Man adawani, siapa yang berani dengan man adawahu, siapa yang memusuhinya, maka dia memusuhi diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, itu hebatnya fana tuh. Ya kah? Jadi dia ternyata menyelesaikan problematika hidup kita. Contoh, sempit rezeki, ya Allah, tapi hamba lemah ya Allah, sudah berusaha juga hamba mencari. Nah, berjualan es keliling, nggak ada juga dapat rezeki. Pintar kada jual lu nih ya Allah. Apa pintar orang bang pada ulun. Di sekolahin bahari ya Allah ulun, bila jumlah murid 40 ulun di nomor 40 terus ya Allah. Dan kada lulus juga sekolah ulun. Lemah terus kan? Maka Zat itu hadir. Sebelum ada masalah pian diselesaikan Allah duluan. Kemarin ilmunya adalah sangka baik kepada Allah. Sebelum terjadi sudah. Misal, ini terjadi pada masa Syekh Abdul Qadir Jalani membalikkan peristiwa melewati mimpi. Ada seseorang bertemu dengan Syekh Hamam. Seorang ahli ilmu, ahli marifatullah di masa beliau. Tiba-tiba pada masa beliau itu dia mengadu kepada orang ini. Lalu kata orang itu, engkau tidak usah berusaha pada tahun ini, karena di daerah negeri Sam itu ada perampokan. Engkau tidak ada. Menurut pandangan batinku, kata Syekh Hamam, Habas Haman kalau salah, bahwa engkau akan dirampok orang. Lalu orang ini satu hari berjalan lagi, pengusaha nih berarti. Pengusaha ini jalan lagi, ada mendengar Syekh Abdul Qadir Jalani lewat di daerah kampung dia. Cepatlah didatanginya Syekh. Dia bertanya kepada Syekh, bagaimana saya berusaha tahun ini, bisakah saya berangkat saja? Belum lagi berucap si pengusaha ini bahwa Syekh Hamam, saya mendengar apa yang dikatakan Hamam, tapi engkau berangkat saja, engkau tidak akan dirampok. Subhanallah. Syekh mendengar. Jadi sebelum dia berkata sudah tahu ya, orang kasab lah, orang kasab. Maka adalah ketika di berjalan ternyata aman, dia tidak dirampok orang. Tapi ketika dia tidur, dia dirampok orang. Waktu dia tidur, termimpilah orang ini dirampok orang. Dirampok orang sampai terasa darah, bekas darah di apa ini? Di lehernya. Melihat dompet, pas dompet kereda lagi bawaan uang itu. Bingung dia, tertidur lagi. Sekalinya di dalam tidur itu dipadahkan dompetnya tertinggal di WC atau di tempat pemandian. Cepatlah bangun dia, cepat diambil. Ternyata ada harta apa? Biasanya ada bahasa kita ini Banjar celengan kah? Kas uang. Kadut. Nah, ya kadut, kas uang. Pulanglah dia. Setelah pulang, dia mengisahkan kepada Syekh Hamam tadi kejadian itu. Apa kata Syekh Hamam? Saya tahu Syekh Abdul Qadir Jalani itu lebih dekat dia kepada Allah ketimbangku. Dia dapat menutupi musibah itu dan mengalihkan musibah yang terjadi ke dalam mimpi seseorang.
Subhan. Ini karamat saya Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya Abdul Qadir Jailani bisa begitu? Karena sangka baik beliau, ketakberdayaan perasaan beliau di hadapan Allah dan di kehidupan ini menjadikan Allah terus hadir yang majad, yang maha kuasa ini. Maka apabila pian dapat menghadirkan Allah dengan cara merasakan kelemahan kita, maka Allah respect kepada pian. Allah akan menjawab pian, merespon pian. Oh, ini hambaku yang sudah menyadari keagungan dan kebesaranku, maka cocoklah aku berada di sisinya. Subhanallah. Bukan pian yang mendatangi Allah, Allah yang mendatangi pian. Man jakarani, siapa yang mengingatku pin nafsihi pada dirinya. Ya kelak, jakartahu pin nafsi, aku akan ingat kepadanya dalam diriku. Mudah-mudahan mengerti maksud saya Abdul Qadir Jailani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikian itulah karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguh Allah memiliki karunia-karunia yang sangat besar dan sangat banyak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.